Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Ray belajar tentang memahami sihir. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan kakek Gerayung bertanya pada Ray. Ray, apakah kamu punya mimpi? Seperti mimpi yang kamu lihat saat tidur. Aku tidak berbicara tentang itu. Aku berbicara tentang apa yang ingin kamu capai di masa depan. Aku memang punya sesuatu yang ingin aku lakukan. Apa itu? Ada seseorang yang ingin aku bunuh, dan seseorang yang ingin aku selamatkan. Aku sudah sering mendengar orang yang mengatakan yang pertama, namun ini pertama kalinya aku mendengar yang kedua. Ray, apakah kamu ingin belajar sihir denganku? Ray bergumam, mengapa seorang penyihir dengan 4 lingkaran ingin mengajari seorang yatim piatu dari jalanan? Aku tidak mengerti tujuannya. Apakah dia menginginkan sesuatu dariku? Kakek Gerayung berkata, aku tidak menginginkan apapun darimu. Baiklah, aku mau. Veronica, masuklah. Aku tidak bermaksud menguping. Aku tahu seperti apa dirimu. Duduklah. Apakah kamu ingat mengapa aku membawa Molta, Julpin, dan kamu dari panti asuhan? Untuk meninggalkan pengetahuanmu sebagai warisan. Benar, dan ini adalah bagian dari pengetahuanku. Jadi kamu juga harus mendengarnya. Ini tentang pelangi. Ray, aku dengar kamu sedang mencari pelangi, kan? Pelangi adalah kisah yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Bahkan hingga sekarang masih banyak yang mengembara di dunia dan mencarinya. Ada ratusan teori mengenai pelangi. Tetapi semuanya berujung pada satu hal. Orang yang menemukan pelangi bisa menjadi entitas yang seperti dewa. Ray bergumam, jadi itulah alasan mengapa penyihir kacamata lensa satu itu juga mencari pelangi. Veronica berkata, kakek, kalau begitu pelangi itu... Sebelum Veronica menyelesaikan perkataannya, dengan tiba-tiba ada lemparan batu dari luar. Untungnya Ray masih bisa menangkap batu tersebut. Veronica bergumam, pecahan kaca, apakah ini sihir angin? Ray juga bergumam, aku sudah memberi peringatan dengan membuat salah satu lengannya tidak berguna. Tapi mereka sama sekali tidak berniat menghentikan permintaan terkait toko buku sepertinya. Kakek Gerayung berkata, kamu telah menyelamatkan kami lagi. Terima kasih. Seharusnya aku yang melakukan ini, tapi aku tidak mampu secara fisik. Veronica, tolong sembuhkan luka Ray. Veronica pun menyembuhkan luka Ray. Veronica berkata, ini akan segera selesai. Ini hanya luka kecil. Apakah ini benar-benar sesuatu yang layak ditangisi? Kulitmu akan meninggalkan bekas luka jika tidak ditangani. Veronica, jangan gunakan sihir sebelum kamu membuat lingkaran. Sepertinya kamu sudah terlalu banyak menggunakan mana dari udara. Baik, kakek. Aku dengar mereka sudah melempar batu sejak lama. Sudah lebih dari sebulan. Aku rasa ini dilakukan atas permintaan seseorang. Ada seseorang yang terus mengajukan tawaran untuk membeli toko ini. Jadi kemungkinan besar ini ulah mereka. Tapi memang benar bahwa ini sudah mulai tidak tertahankan. Setengah tahun lalu, aku membuka toko buku ini. Itu untuk melatih murid-muridku dan menyelesaikan makalah penelitian yang telah kucurahkan seumur hidupku. Aku sudah cukup puas dengan gaya hidup ini. Aku bisa bertemu dengan anak-anak dan menyambut mereka yang membutuhkan buku. Namun Veronica yang mengelola toko ini menggantikanku karena penyakitku.
Jika aku meninggal, situasinya akan semakin buruk. Tidak ada mangsa yang lebih mudah daripada toko yang hanya diisi anak-anak. Aku harus menjual tempat ini dan mencari rumah yang layak untuk anak-anak. Tidak, kakek tidak boleh menjual toko ini. Tempat ini adalah tempat di mana impianmu berada. Kamu bilang sejak kecil ingin menjalankan toko buku. Veronica, terima kasih atas perhatianmu. Namun tidak semua hal di dunia ini berjalan sesuai keinginan kita. Tetap saja, aku tidak mau. Aku tidak mau toko ini ditutup. Aku tidak mau melihatmu menghilang. Veronica, sepertinya aku telah membebankan terlalu banyak padamu. Setelah itu, kakek Grayum pun beristirahat. Di luar kamar kakek Grayum, di sana ada Veronica dan Ray. Veronica berkata, "Ini disebut penyakit tidur abadi. Penyakit langka. Itu dimulai 2 bulan lalu. Waktu tidurnya akan semakin lama, hingga akhirnya dia tidak akan pernah membuka matanya lagi. Dia sudah tidak bisa bergerak dan hanya bisa terjaga selama 2 hingga 3 jam sehari. Bisakah kamu datang kembali besok? Dia biasanya terbangun di pagi hari. Syukurlah jas hujan ini pas dengan ukuranmu. Sampai jumpa besok, Ray." Ray bergumam, "Meskipun aku tidak bisa memahami kesedihan orang lain, aku tahu beberapa kata dan tindakan yang bisa menghibur mereka." Ray berkata, "Semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih." Setelah itu, Ray pun meninggalkan toko buku Veronica. Di sana, Ray bergumam, "Kemana mereka pergi?" Jalan ke-8, tempat toko buku berada, adalah wilayah geng Jennifer. Anak-anak tadi pasti berasal dari sana juga. Apakah mereka semua kembali ke markas mereka karena hujan hitam? Aku berencana menangani Jennifer, tapi sepertinya aku harus mengubah rencanaku sedikit. Aku harus mencari Philip dulu, karena dia terhubung dengan geng-geng lain. Dia mungkin bisa mengatur pertemuan dengan Jennifer. Itu geng Kedrick. Apa yang mereka lakukan di sini? Anak di sana berkata, "Hai, kapan dia akan selesai? Kamu tahu, bos kita dia akan melakukannya sampai pagi." Ray bergumam, "Di dalam kontainer itu ada Kedrick, dan bersamanya di dalam adalah Philip." Di dalam kontainer di sana, Kedrick berkata, "Dasar sombong, melihat orang sepertimu membuatku muak." Dengan tiba-tiba, Ray mendobrak masuk ke dalam kontainer tersebut. Kedrick berkata, "Ray, ada apa? Kamu juga punya urusan dengan orang ini?" Ray bergumam, "Philip, dia pingsan. Aku memang tidak punya kewajiban untuk tetap setia sebagai partner bisnisnya, tapi dia sudah sangat sering menolongku. Aku selalu membayar utang-utangku. Itu adalah prinsipku." Kedrick berkata, "Kamu memang tidak punya kesabaran. Duel kita kan besok, tapi kamu sudah mau bertarung sekarang juga." Ray bergumam, dia berubah. Wadah dan cincin mana miliknya menjadi semakin besar, serta warnanya juga semakin terang. Sesuai dugaanku, dia bisa jadi lebih kuat dengan terus menggunakan cincin itu. Ray berkata, "Aku tidak datang ke sini untuk bertarung. Aku cuma mendengar sesuatu." "Kenapa kamu melakukan ini pada Philip? Apa kamu kenal dia? Bocah sialan itu datang untuk mencarimu juga. Dia membahas soal proposal bisnis aneh. Lagi pula cuma itu yang bisa dia lakukan. Menjadi parasit pada orang yang kuat. Melihatnya saja sudah membuatku muak." Dengan tiba-tiba Kedrick menyerang Philip, dan Ray pun langsung menahan Kedrick dan lalu melemparnya. Setelah itu, Kedrick tidak hanya diam, dia langsung menyerang Ray.
Akan tetapi Ray bisa menahan serangan dari Cedric. Cedric berkata, "Minggir, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Katakan, apa alasanmu melakukan ini? Kenapa kamu harus tahu? Aku tidak tahan saat melihat orang lemah. Aku membenci orang lemah. Aku muak pada mereka. Mereka membuatku ingin muntah. Itu bukan alasan untuk bisa menyakiti orang lain. Minggir, kecuali kamu juga ingin kuhajar seperti dia. Akan kutunjukkan apa yang terjadi saat ada orang yang memasuki wilayahku. Aku akan menghajarmu sebagai peringatan bagi yang lain." Ray bergumam, "Aku bisa menyelesaikan situasi ini dengan mudah kalau menggunakan permata ini. Tapi aku tidak tahu efek samping yang nanti bakal muncul. Jadi aku tidak bisa menggunakannya." Ray berkata, "Aku tidak mengerti. Kalau kamu membahas soal peringatan, ada peringatan yang jauh lebih baik." "Apa?" "Maksudku, ada metode yang jauh lebih baik kalau kamu memperingatkan orang lain. Jangan main-main denganku. Berdasarkan perkataanmu, kamu sepertinya ingin membunuh Philip. Apa gunanya kamu membunuh Philip kalau tidak ada orang yang menyaksikan? Aku sih pasti akan membunuhnya di depan semua orang. Bukannya itu pasti lebih efektif? Idemu lumayan juga. Kalau kamu mau, membunuh dia pada hari kita bertarung adalah pilihan terbaik. Semua orang terkuat di sektor 49 pasti akan datang untuk melihatnya. Idemu oke juga. Bagaimana kalau dia kabur?" "Jangan khawatir, aku yang akan bertanggung jawab untuk dia." "Baiklah, kamu sepertinya tidak akan menarik perkataanmu." "Ray, aku yakin kamu pasti tidak akan melakukannya. Tapi kalau kamu sengaja untuk membebaskan Philip, berarti kamu juga akan kubunuh." Setelah Cedric pergi, Ray berusaha untuk membangunkan Philip. "Philip, kamu baik-baik saja?" Ray bergumam, "Kondisinya lebih parah dari dugaanku." Kita beralih di Hotel Philip. Di sana ada Ray yang membawa Philip. Dan di sana anak yang membuka pintu terkejut melihat Philip banyak luka di tubuhnya. Ray berkata, "Tolong bantu dia." Setelah itu, Philip pun langsung dibawa di dalam ruangan. Orang di sana berkata, "Philip sudah siuman." Dan Ray pun langsung masuk ke dalam. Ray berkata, "Kamu sudah baikkan. Ini semua berkat bantuanmu. Aku dengar dari yang lain kalau kamu yang membawaku. Terima kasih. Syukurlah karena kamu masih hidup. Kenapa Cedric menyerangmu di tempat itu? Aku berencana untuk melakukan penyelidikan, tapi aku malah bertemu Cedric. Kamu berani juga. Aku kira kamu pecundang." "Memang, tapi ada saat di mana aku harus mengatasi ketakutanku." "Kapan?" "Tentu saja saat ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan." Ray bergumam, "Dia bilang untuk mendapatkan keuntungan, tapi wadahnya lebih berwarna pink daripada emas. Alasan apa yang membuatnya keras kepala dalam mengumpulkan uang?" Apakah Ray bisa menyelamatkan nyawa Philip dari Cedric? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.